Oke teman-teman, barangkali di sini ada yang pernah mencoba kit inverter yang model seperti ini ya. Nah, jadi di sini saya hanya akan sekedar memberitahukan barangkali ada teman-teman yang mencoba membuat rangkaian inverter yang menggunakan modul yang seperti ini, dan ini IC-nya menggunakan CD4047 untuk IC pembangkit PWM-nya. Nah, kemungkinan ada yang bermasalah ya. Jadi saya akan tunjukkan permasalahannya di mana. Saya akan coba rakit dulu ya. Jadi untuk perakitan di sini sudah ada petunjuknya. Ini untuk ke trafo ya. Ada CT dan 12 atau 24 volt, dan ini dari baterai atau aki, atau bisa juga adaptor, intinya tegangan 12 sampai 24 volt. Jadi saya nanti akan gunakan power supply saja ya. Ini nanti saya set di 14 volt setara dengan aki saat penuh, atau mungkin saat tegangan pengisian aki di mobil atau motor kan sampai segitu. Jadi akan saya rakit dulu. Oke, ini sudah saya rakit. Sekarang akan saya coba sambungkan untuk outputnya ya. Outputnya itu tegangan AC. Untuk trafo yang saya gunakan ini trafo jenis step down. Jadi sebenarnya tidak disarankan kalau untuk membuat inverter seperti ini, harusnya trafonya itu trafo step up ya. Nah, ini saya gunakan trafo step down yang ada saja. Nah, ini sudah saya sambungkan tuh, kelihatan tegangan AC. Dan ini untuk power supply-nya, plus ketemu dengan plus, di situ ada tandanya. Kita coba. Oke, lampunya nyala, tapi di situ tidak keluar tegangan, hanya 3 volt. Nah, ini kedeteknya itu di power supply arusnya sangat tinggi teman-teman. Jadi kayak konslet. Nanti saya akan coba pertunjukan. Itu untuk yang biru ya. Saya akan sambungkan. Tuh, sampai 4 ampere padahal standby. Nah, jadi barangkali ada teman-teman yang mengalami seperti itu. Saya sekedar sharing. Saya akan tunjukkan di sini permasalahannya di mana. Jadi ini kan saya lepas dulu. Nah, sekarang kita fokus bagian rangkaian pembangkitnya di sini. Di sini teman-teman perhatikan ya. Kebetulan ini saya tidak sengaja menemukan. Di sini ada kapasitor 2, kapasitor milar. Yang sebelah sini 100 nano. Bener, ini ukuran 100 nano. Yang ini juga 100 nano juga, padahal PCB-nya harusnya 8 nano. Ini sudah sudah saya coba kemarin ya. Karena ini keperluan konten, jadi saya pasang kembali. Nah, jadi kita hanya tinggal cukup mengganti ini ya. Yang 8 nano itu kita ganti, maksudnya yang 100 nano ini kita ganti dengan 8 nano. Kita lepas dulu. Nah, di sini sudah ada tulisannya tuh, menggunakan 100 nano. Kita ganti.
di sini kebetulan juga sudah saya siapkan. Ini cabutan-cabutan ya, karena tidak punya yang pas. Jadi intinya bisa kita cari dengan cara di paralel supaya ketemunya itu 8 nano. Kalau di sini tulisannya itu 8N2, 8 nano, 2. Jadi kita harus 8 nano, 2 juga ya. Tuh ya. Ini 8 nano, 2. Sekarang kita akan coba pasang. Jadi perlu diingat ya teman-teman, jadi gate inverter seperti ini sebenarnya itu gelombangnya belum gelombang sinus, jadi masih gimana ya, ya intinya ini tidak cocok untuk rangkaian-rangkaian seperti cas HP atau mungkin televisi mungkin ya, mungkin nanti takutnya merusak karena itu gelombangnya belum halus seperti gelombang yang ada di PLN, walaupun frekuensi yang dikeluarkan itu 50 Hz ya, di sini 50 atau 60 Hz. Cocoknya mungkin untuk lampu atau ya yang bukan rangkaian sensitif terkena lonjakan-lonjakan arus seperti itulah ya. Ini sudah saya ganti ya dengan 8 nano. Kita akan sambung lagi ke trafonya. Oke, ini sudah saya sambungkan. Sekarang langsung kita cek ke tegangan. Ini tadi untuk probe pengukur tegangan AC. Saya taruh di sini. Nah, ini untuk power supply-nya atau akinya. Masih menggunakan tegangan yang sama tadi sekitar 12 volt. Kita coba pasang. Oke, bisa dilihat itu tegangan keluar 210 volt. Nah itu ya. Dan kita cek arusnya. Oke, bisa dilihat 390 mA. Ini arus standby ya. Kita coba frekuensinya berapa? 53 Hz ya. Jadi standar sesuai kebutuhan kita. Nah, sekarang saya akan mencoba ini tegangan drop sampai berapa ketika dikasih beban ya. Ini saya akan coba kasih beban lampu 100 watt ini. Bisa nyala pasti, cuman mungkin nanti akan drop karena akinya ya trafonya yang saya gunakan ampernya kurang besar ya, dan bukan trafo step up juga soalnya. Kita akan coba sambungkan ini ke sini, ke outputnya. Lihat. Oke, lampu nyala, tegangan turun jauh ya, jadi sekitar 150 volt. Tapi kuat itu ya teman-teman. Nah, tapi di sini arusnya besar teman-teman, konsumsinya tuh sampai 5 ampere. Dan tegangan drop di 13. Nah, ini saya matikan. Wajar ya, karena ini besar dayanya. Dan terus apakah ini nyetrum? Nah, jadi begini. Karena sumber listrik yang dari ini yang terbaca di sini, sumber listriknya itu kan dari trafo ya. Jadi dari tegangan 12 volt sampai 14 volt
yang dibolak-balikan frekuensinya dengan frekuensi cepat ya, yang dari pembangkit ini, untuk menggerakkan lilitan primer. Untuk lilitan sekunder, karena ini untuk inverter. Jadi yang digerakkan untuk lilitan sekundernya di sini. Nanti yang mengeluarkan tegangan tingginya itu di lilitan primer. Dan ini tidak nyetrum. Ya, walaupun ini keluar tegangan 200 volt. Nah, tidak nyetrum ya, saya pegang. Tapi nyetrum itu ketika kita pegang dua-duanya secara bersamaan. Nah, itu ya. Jadi harus hati-hati, jangan dipegang dua-duanya. Beda kalau dengan listrik dari PLN. Kalau kita pegang pasanya atau apinya, walaupun kita pegang satunya saja, tapi kok nyetrum, karena kita itu menyentuh bumi. Karena bumi itu terhubung dengan netral yang ada di gardu PLN, jadi kita tersetrum, begitu ya teman-teman. Sedangkan ini kan ibaratnya netralnya itu dari trafonya langsung, dan karena kita nggak menyentuh netral dari trafonya, ya kita nggak kesetrum karena tidak ada arus balik. Tuh, itu ya teman-teman. Jadi ini ya lumayan buat menghidupkan lampu atau saat mati lampu gitu ya. Lampu-lampu yang LED itu loh, yang watt-wattnya kecil. Jadi kita juga bisa menggunakan baterai seperti ini, baterai motor bisa, yang tegangannya pokoknya 12 volt atau 24 volt begitu. Tapi perlu diketahui, jika kita menggunakan tegangan 24 volt, kita harus menggunakan trafo yang 24 volt juga. Ini kan trafo yang 12 volt keluarannya ini. Kalau kita menggunakan baterai 24 volt dan ininya tetap pakai 12 volt, maka yang terjadi adalah tegangannya ini naik, tidak 210. Oke, saya akan coba ya. Saya akan coba naikkan tegangan inputnya, maksudnya nih. Lihat, ini kan 14 volt ya. Saya naikkan perlahan-lahan. Itu 17 volt ya. Lihat yang keluar. Tuh 255. Tentunya trafonya bergetar semakin kencang. Kita naikkan lagi sampai 24 volt. Ini jangan lama-lama ya, hanya untuk mencoba. Tuh lihat teman-teman, sampai 300 volt. Nah, ini tentunya bukan standarnya dari tegangan kerja yang ada di PLN ya. Ini bisa merusak nanti. Nah, itu standarnya PLN kan 210 sampai 220 gitu. Untuk frekuensi tetap 53 Hz. Oke. Jadi itu ya teman-teman, sekilas penjelasan singkat. Barangkali teman-teman mempunyai inverter yang seperti ini tapi kok dicoba nggak berhasil ya, itu coba dicek kapasitor untuk membuat membuat PWM nya, frekuensi pulsa-pulsanya untuk menggerakkan trafo seperti itu ya. Oke, terima kasih.